Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang biaya dan kualitas pendidikan. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Umi Mufidah sebagai presenter ketiga, yang kedua Ahmad Toha Aziz sebagai presenter kedua, ketiga Salsabila Fatihatur Rahmah sebagai presenter pertama, yang keempat Alfiana Syafitri sebagai presenter kelima, yang keenam Adela Putri sebagai presenter keenam, dan yang keenam Mita Rahmawati sebagai presenter keempat. Terima kasih kepada moderator. Konsep biaya dan mutu kualitas. Pendanaan pendidikan adalah segala kegiatan untuk menyediakan dana yang dialokasikan dalam proses pendidikan. Dunia pendidikan menggunakan konsep ekonomi, menghitung biaya secara ketat karena batas dana. Oleh karena itu, perlu menetapkan tahapan dan prioritas. Menurut Idoji Anwar menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari sumber dana dan menggunakan dana dalam proses pendidikan. Dengan demikian, keuangan pendidikan memiliki setidaknya 3 aspek. Yang pertama, pendapatan atau sumber dana. Yang kedua, pengeluaran yang merupakan alokasi dana yang diperoleh. Dan yang ketiga ada akuntabilitas penggunaan dana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Toha Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait konsep mutu menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep mutu ini. Yang pertama ada Crosby. Menurut Crosby, mutu ialah conformment to requirement, yaitu sesuai dengan disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk dapat dikatakan memiliki mutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menurut Deming. Menurut Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan rasa kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia untuk membeli produk-produk yang dipasarkan atau dijual oleh perusahaan tersebut, entah itu produk dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang biaya pendidikan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya saja. Biaya pendidikan merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat berperan penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, biaya pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro atau satuan pendidikan hingga makro atau nasional. Dalam biaya pendidikan ini ada 2 hal yang bisa kita kaji. Yang pertama adalah biaya pendidikan secara keseluruhan atau total cost, dan biaya satuan pendidikan per siswa atau unit cost. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas pendidikan. Kualitas merupakan gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau diinginkan. Dalam konteks pendidikan, kualitas ini mencakup berbagai hal, di antaranya yaitu masukan, proses, dan hasil atau keluaran, yang mana hasil belajar atau hasil pendidikan merupakan prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Kualitas pendidikan adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pemerataan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, kualitas pendidikan dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kondisi baik atau tidaknya sumber daya manusia, meliputi kepala sekolah, guru, siswa, staf tata usaha maupun laboran. Yang kedua yaitu memenuhi atau tidaknya material.
yaitu berupa alat peraga, kurikulum, buku-buku, sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memenuhi atau tidaknya mutu perangkat lunak berupa deskripsi kerja, struktur organisasi, dan peraturan. Dan yang terakhir yaitu mutu yang bersifat harapan. Contohnya yaitu motivasi, cita-cita, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kualitas pendidikan dapat ditinjau melalui berbagai hal, diantaranya yaitu 1. Pendidikan dapat ditinjau dari segi relevansinya. Dengan kebutuhan masyarakat, cepat tidaknya lulusan memperoleh pekerjaan yang bergaji besar, serta kemampuan seseorang dalam mengatasi persoalan hidup. Dan yang kedua, pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara spesifik, kualitas pendidikan dilihat dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut Indra Jati Siji, ada beberapa tahapan dalam peningkatan hasil belajar atau mutu pendidikan. Itu dibagi menjadi 5 macam. Yaitu adalah pembentukan kurikulum pendidikan, di mana di sini dengan menerapkan kemampuan dan keterampilan dasar minimal, menerapkan konsep belajar tuntas, membangun sikap kreatif, inovatif, demokratis, dan mandiri bagi setiap siswa. Kedua yaitu adalah meningkatkan kualifikasi, yaitu kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan bagi setiap siswa yang membutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Tiga yaitu adalah penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, di mana sarana dan prasarana pendidikan inilah yang akan menunjang pembelajaran secara baik dan optimal. Keempat yaitu adalah PMPBS, yaitu melakukan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah dengan memberikan otonomi pedagogis terhadap guru dan kepala sekolah terhadap kegiatan belajar dan mengajar sehingga dapat tercipta yang baik dan bisa menghasilkan prestasi dan kinerja secara bertanggung jawab. Kelima yaitu adalah menciptakan sistem dan suasana kompetitif dan kooperatif antar setiap sekolah. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan. Biaya pendidikan adalah faktor yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan, maka perhatian dipusatkan pada 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kecukupan sumber daya pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan adalah tersedianya jumlah dan mutu guru maupun tenaga kependidikan lainnya, buku teks, perpustakaan, dan sarana-prasarana belajar. Yang kedua, mutu proses pendidikan itu sendiri dalam arti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar yang lebih efektif. Dan yang ketiga, mutu output dari proses pendidikan dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Jadi, hubungannya adalah jika semakin besar jumlah biaya, maka akan lebih meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.